A few moments later. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Sistem Enterprise yang diampu oleh Bapak Yogi Kristianto, Eskom MMSI, Prodi S1 Sistem Informasi, yang bertemakan Sistem Informasi Akademik Terintegrasi Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya perkenalkan teman-teman kami. Yang pertama, nama saya Muhammad Raihan Merafi. saya Leviana Hidayat. Saya Ilyas Jayadia. Saya Ilham Ramadan. Saya Hafiz Apipudin. Baik, yang pertama itu ada latar belakang organisasi. Profil organisasi Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada adalah perguruan tinggi negeri yang berdiri sejak tahun 1949 dan dikenal sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia. Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan pendidikan dari jenjang diploma hingga doktoral, serta aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Pendidikan tinggi. Universitas Gadjah Mada beroperasi di industri pendidikan tinggi yang menuntut kualitas layanan akademik, akurasi data, serta kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional. Skala operasi yang besar dan kompleks. Universitas Gadjah Mada memiliki banyak fakultas, sekolah, program studi, puluhan ribu mahasiswa, serta ribuan dosen dan tenaga kependidikan, sehingga proses akademik berlangsung sangat kompleks dan masif. Tantangannya yang paling utama itu meliputi pengelolaan data akademik dalam skala besar, koordinasi lintas unit, tuntutan digitalisasi layanan, serta kebutuhan informasi real time untuk pengambilan keputusan strategis. Dan selanjutnya ada analisis masalah. Yang pertama ada masalah teknis. Sistem akademik sebelumnya berjalan secara terpisah antara fakultas dan unit, menyebabkan duplikasi data, inkonsistensi informasi, serta keterbatasan integrasi antar sistem. Yang kedua, masalah organisasi. Setiap unit memiliki kebiasaan dan prosedur kerja yang berbeda. Masih banyak proses manual, serta adanya perbedaan tingkat pemahaman dan kesiapan SDM terhadap teknologi informasi. Dan yang terakhir ada masalah proses bisnis. Proses akademik seperti pengisian KRS, penilaian, dan pelaporan memerlukan waktu lama, tidak selalu transparan, dan sulit dimonitor secara terpusat oleh pemimpin universitas. Solusi dan implementasi. Yang pertama yaitu solusi Sistem Informasi Akademik Terintegrasi atau SIAT. Sistem ini dirancang untuk menyatukan seluruh proses akademik utama dalam satu platform terpusat, mulai dari data mahasiswa, perkuliahan, penilaian, hingga pelaporan. Yang kedua ada teknologi yang digunakan sistem berbasis web dengan arsitektur layanan API, basis data terpusat, infrastruktur cloud atau private cloud kampus, serta penerapan single sign-on, SSO, dan role-based access control. Yang ketiga, metodologi implementasi.
Implementasi dilakukan menggunakan pendekatan angle dan bertahap, dimulai dari analisis kebutuhan, pengembangan modul inti, uji coba terbatas, hingga implementasi penuh. Dan yang terakhir nomor 4, alasan pemilihan solusi. Pendekatan ini dipilih karena fleksibel, mudah dikembangkan, mampu menyesuaikan kebutuhan pengguna, serta meminimalkan risiko kegagalan implementasi pada skala besar. Integrasi dan proses. Nomor 1, integrasi dengan infrastruktur IT yang ada siap terintegrasi dengan sistem keuangan, kepegawaian, perpustakaan, dan sistem pelaporan universitas melalui API tanpa harus mengganti seluruh infrastruktur lama. Dan yang kedua, manajemen data terpusat, seluruh data akademik disimpan dalam satu basis data terpusat sehingga perubahan data di satu modul langsung tercermin di modul lain. Lalu yang ketiga ada peningkatan proses bisnis. Proses akademik menjadi lebih terstandarisasi dan otomatis, mengurangi proses manual, mempercepat layanan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Lalu ada hasil dan metrik keberhasilan. Yang pertama, efisiensi biaya operasional. Pengurangan penggunaan kertas, dokumen fisik, dan sistem terpisah menurunkan biaya operasional dan pemeliharaan sistem. Yang kedua ada peningkatan produktivitas. Mahasiswa, dosen, dan staf dapat menyelesaikan proses akademik lebih cepat dan mandiri, sehingga beban kerja administratif berkurang. Hasil dan metrik selanjutnya, kepuasan pengguna. Layanan akademik menjadi lebih mudah diakses, responsif, dan konsisten, yang berdampak pada meningkatnya kepuasan pengguna. Selanjutnya yang terakhir, akurasi dan kualitas data. Data akademik menjadi lebih konsisten, valid, dan dapat diandalkan untuk pelaporan serta pengambilan keputusan. Lalu tantangan dan lesson learned. Yang pertama, hambatan teknis dan integrasi. Integrasi dengan sistem lama dan perbaikan kualitas data historis membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar. Lalu konsistensi, sebagai pengguna mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem baru karena kebiasaan lama dan kekhawatiran terhadap perubahan. Lalu lesson learned, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan pemangku kepentingan sejak awal, manajemen berubah yang baik, serta pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu rekomendasi masa depan. Yang pertama itu adalah pengembangan fitur lanjutan. Integrasi lebih dalam dengan Learning Management System atau LMS dan sistem pendukung pembelajaran digital. Yang kedua ada pemanfaatan analitik dan AI. Penggunaan data analytics dan kecerdasan buatan untuk prediksi akademik, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan strategis. Dan terakhir ada penguatan tata kelola dan keamanan, yaitu peningkatan keamanan data, audit sistem berkala, serta pembentukan unit khusus pengelola SIAT agar sistem berkelanjutan. Cukup di sini pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh juga saya ingin menyampaikan sesuatu, teman-teman. Menurut saya mimpi, tidak ada mimpi yang gagal. Yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Cuma sekiranya kalau teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi, jangan khawatir, mimpi-mimpi lain bisa diciptakan.